Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali ya dengan mata pelajaran kimia. Materi kali ini masih membahas seputar sifat koligatif larutan ya. Nah, yang Ibu bahas sekarang adalah sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu mengenai kenaikan titik didih ya. Lambangnya delta TB. Delta ini artinya kenaikan, T-nya titik, B-nya boiling. Artinya boiling itu adalah mendidih ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu mengenai titik didih. Apa itu titik didih? Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan itu sama dengan tekanan udara luarnya ya. Artinya tekanan di atas permukaan cairan. Nah, kalau digambarkan dengan diagram massa seperti ini, di mana yang merah ini adalah larutannya, yang garis hitam ini adalah pelarut. Biasanya pelarut yang digunakan itu adalah air ya. Nah, ini daerah padat, ini daerah cair, dan ini daerah gas ya. Nah, pada tekanan awal 1 atm, air biasanya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi penurunan tekanan uap ya untuk larutannya. Jadi tekanannya berada di bawah 1 atm untuk larutannya. Nah, untuk menaikkan kembali ke tekanan 1 atm, untuk menaikkan kembali ke tekanan 1 atm ke sini, maka harus menaikkan titik didihnya. Ya, maka harus menaikkan titik didihnya. Nah, di sini misalkan menjadi 110. Maka selisih antara pelarut dan larutan di sini ada selisih yaitu 10. Nah, selisih inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih ya, lambangnya delta TB. Nah, kesimpulannya dengan adanya penurunan tekanan uap ini, maka titik didih larutan itu akan lebih besar daripada titik didih pelarutnya ya. Jadi dengan adanya penurunan tekanan uap, titik didih larutan akan lebih besar dari titik didih pelarutnya. Nah, dilambangkan dengan delta TB ya, kenaikan titik didihnya ini sama dengan TB larutan, titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut ya. Titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Nah, TB larutan sama dengan delta TB ditambah TB pelarut ya. Atau TB larutan sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius apabila pelarutnya air ya. 100 derajat Celcius ini kalau pelarutnya air. Nah, rumus lainnya untuk mencari delta TB ini sama dengan M kali KB, di mana M-nya itu adalah molalitas ya. Kita tahu bahwa molalitas itu adalah gram terlarut dibagi mR dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali KB. Ini untuk larutan non elektrolit. Nah, kalau larutan elektrolit tentu saja ada ion ya. Jadi delta TB-nya gram terlarut dibagi mR dikali 1000 per gram pelarut dikali KB dikali I. Di mana I-nya adalah faktor Van Hoff, itu sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa ya. Nah, ini untuk larutan elektrolit. Ingat ya, elektrolit itu ada dua, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Nah, khusus untuk elektrolit kuat, di mana alfanya sama dengan 1, ingat ya, yang termasuk elektrolit kuat, itu ada asam kuat, ada basa kuat, dan ada garam, itu yang termasuk elektrolit kuat. Ya, nah alfanya sama dengan 1, derajat ionisasinya sama dengan 1, sehingga I sama dengan N. Misalkan di sini NaCl. Jumlah Na ini elektrolit kuat, Na-nya kan 1, Cl-nya 1, sehingga I sama dengan N sama dengan 2. Kan Na 1, Cl 1, jadi N-nya sama dengan 2, jadi I-nya sama dengan 2. Kemudian contoh lagi CaOH 2 kali. Nah, di sini N-nya kan Ca-nya 1 ditambah
OH-nya ada 2, sehingga jumlah N-nya, jumlah ionnya ada 3. Karena alfanya 1, sehingga I sama dengan N sama dengan 3, dan seterusnya ya. Nah itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini Ibu memiliki soal seperti ini ya. Untuk menaikkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, di mana KB-nya 0,5 derajat Celcius per M. Maka jumlah massa gula ya, MR-nya 342. Berarti ini larutan non elektrolit yang harus dilarutkan adalah berapa gram gitu ya. Di sini adalah berapa gram. Nah, kita jawab ya. Di sini 250 mili ini setara dengan 250 gram air. Nah, ini adalah gram pelarutnya ya. Ini adalah gram pelarutnya. Nah, kemudian rumusnya delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut ya. Nah, di sini sudah diketahui untuk menaikkan titik didih 250 air menjadi, nah untuk menaikkan titik didih, nah ini 100,1 derajat Celcius itu adalah TB larutan, ini 100,1 ya, dikurangi TB pelarut, kan di sini kebetulan pelarutnya adalah air. Ingat ya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga ini dikurangi 100 sama dengan 0,1 ya. Kita lanjutkan. Nah, ditanyakannya gram terlarutnya ya. Delta TB ini sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikali KB ya. Dimana delta TB nya ada ini ya. Delta TB nya ini 0,1 sama dengan GT yang ditanyakan. MR nya di sini 342 dikali 1000 per GP. GP nya ini 250 gram dikali KB nya ini 0,5. Nah, kalau kita coret ini adalah 4 dikali ini adalah 2, sehingga 0,1 sama dengan GT per 342 dibagi 2, ini 171, sehingga jawabannya GT sama dengan 0,1 dikali 171. Ini jawabannya adalah 17,1 gram. Itu ya. Ini untuk jawaban soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada 1 atm larutan 13,35 gram aluminium klorida LCl3, MR-nya 133,5 dalam 260 gram air. KB-nya 0,52 akan mendidih pada suhu berapa? Kita jawab ya. Di sini GT-nya gram terlarutnya adalah 13,35 gram.
gram pelarutnya adalah 260 gram. Ini kan 260 gram air, ini adalah GT ya. Nah, AlCl3 ini adalah elektrolit kuat ya. Sehingga I-nya sama dengan N. Nah, mencari N-nya di sini Al-nya 1. Ditambah Cl-nya ada 3. Jadi N-nya adalah 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Nah, yang ditanyakan adalah TB larutan. Akan mendidih, jadi akan mendidih pada suhu berapa larutan aluminium klorida ini. Nah, sebelum ke situ kita cari dulu delta TB sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikali KB dikali I, dimana GT-nya 13,35 per MR. Di sini MR-nya diketahui ya, 133,5 dikali 1000 per GP-nya 260 dikali KB, KB-nya 0,52 dikali 4. Nah, ini jawabannya adalah 0,1 dikali 3,8 dikali 0,52 dikali 4. Ini jawabannya 0,79 ya. Nah, masukkan ke sini. TB larutan itu sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Delta TB-nya 0,79 ditambah 100 sama dengan 100,79 derajat Celcius. Itu ya. Nah, gampang ya mengenai kenaikan titik didih ini ya. Lebih jelas tadi dengan contoh-contoh soalnya ya. Silakan dikerjakan latihannya. Ibu tunggu sampai hari Sabtu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.